kembali di Menuju Istana Debat Cawapres 2024. Tema hari ini menarik sekali. Betul. Berkaitan dengan energi, masyarakat adat, desa, dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pastinya. Gas, energi, BBM, lalu listrik. Ini kan biasa dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini kan kita akan bahas. Nah, tadi kita sudah catat catatan-catatan dari para panelis. Nanti akan dijawab oleh para juru bicara dari pasangan calon. Yeah. Kita akan tampilkan dulu visi misi dari ketiga pasangan calon, dimulai dari nomor urut 1 sesuai nomor urut. Di samping kita, nanti kita akan lihatkan di sini, ini adalah secuil visi misi di bidang tema kita pada hari ini dari pasangan Amin, mengatakan ada ingin kota yang maju dan berdaya saing, hunian layak dekat pusat kota, harga terjangkau, lalu kota sebagai inkubator kreativitas, ruang ekspresi dan produsen karya seni, budaya dan olahraga. Ada sejumlah hal lainnya ya, Putri ya? Betul sekali, tentunya ini juga masih dengan misi yang diusung oleh pasangan Amin, yaitu Indonesia adil makmur untuk semua. Seperti dikatakan tadi oleh para panelis, bagaimana kemudian menggunakan segala sumber daya ini untuk keadilan dan juga kemakmuran dari warga Indonesia. Apakah kemudian nanti ada ide-ide gagasan terobosan yang akan disampaikan oleh pasangan Amin? Kita akan nantikan saja. Dan berikutnya? Ya, berikutnya saya ingin langsung tanyakan ke Bang Saidul. Seperti sudah sedikit disinggung oleh panelis kita. Ini masalahnya soal energi pada hari ini. Apalagi kita bicara masalah energi, transisi energi terbarukan. Dan dibilang tadi butuh biayanya sangat besar. Betul. Catatannya jangan sampai berhutang lagi. Bagaimana kemudian pasangan Amin ini akan mewujudkan hal tersebut? Silakan Bang Saidul, juru bicara pasangan nomor urut 1. Terima kasih panelis dan jubir, teman-teman jubir 02 dan 03. Ini teman-teman semua sebenarnya, dua-duanya. Saya melihat 2 kali debat Capres-Cawapres, saya heran kenapa topik-topik yang menyangkut rakyat banyak selalu ke Cawapres. Sebelumnya kan ekonomi, sekarang ini rakyat untuk rakyat banyak. Saya nggak tahu apa. Saya sih berharap sebenarnya ini jauh dibahas oleh Capres bukan Cawapres. Karena ini menyangkut rakyat banyak. Sebelumnya juga menyangkut rakyat banyak, ekonomi dan lain. Saya juga heran kenapa KPU menetapkan topik itu. Padahal ini lebih menarik kalau dibahas oleh Capres, karena Capres lah pengambil keputusan, bukan Cawapres. Oke, dilabas. Tapi saya pikir saya tidak mendahului Cawapres nomor 01, tapi ini saatnya Cawapres nomor 1 menunjukkan perbedaan dikotomi pemikiran antara kepentingan rakyat dan kepentingan oligarki. Karena hampir semua topik ini berebut antara kepentingan rakyat atau melanggengkan oligarki. Itu saya pikir dikotomi pemikiran itu. Saya kasih contoh, pembangunan berkelanjutan. Pasti rakyat banyak ingin bahwa lingkungan harus diselamatkan. Tapi pasti pebisnis, aku lebih untung dong. Kemudian sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa, ini betul-betul adalah dikotomi pemikiran antara rakyat dan dan kepentingan pengusaha. Sehingga saya yakin pas Cawapres 01 akan muncul bahwa akan mewujudkan visinya dia itu adil makmur untuk semua dan kemakmuran untuk semua. Bukan hanya untuk konglomerat tapi untuk seluruh rakyat. Karena topik inilah yang akan menjadi landasan menunjukkan visi dan misi Capres 01. Baik, Bang Saididu. Baik, kita akan langsung saja untuk bisa melihat apa juga yang menjadi rencana visi misi terkait dengan tema pada malam hari ini yang sudah disampaikan oleh pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Anda juga bisa saksikan di layar kaca. Saya juga akan bacakan untuk bisa memperjelas Anda, yaitu menjamin akses air bersih bagi masyarakat miskin di perkotaan, pedesaan, pulau terluar, dan pulau terpencil. Kemudian juga meninjau peraturan soal zona hunian, tempat tinggal perkotaan, sehingga tercipta pembangunan berkeadilan. Membangun sarana, prasarana, dan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas. Kemudian juga menyediakan transportasi publik murah bagi pekerja dan juga rakyat tak mampu. Apa yang kemudian menjadi prioritas dari pasangan 02 yang nanti ini coba disampaikan oleh Mas Gibran dalam debat, Bang Maman? Ya Mbak, makasih sebelumnya. Cuman saya luruskan, saya jubir tadi disebut tim pakar. Kayaknya ketinggian kali pangkat saya. Juru bicara pasangan 02, oke. Ya, kalau pertanyaan tentang pelayanan publik ya, tentunya kita semua adalah bagian dari publik Indonesia.
saya, teman-teman panelis, pembicara, jubir, dan lain sebagainya, masyarakat Indonesia. Artinya kita punya satu kesepemahaman yang sama bahwa keberadaan kita sebagai pejabat publik maupun siapapun itu harus bisa memberikan kontribusi pelayanan publik seoptimal mungkin. Artinya katanya adalah optimal bagi semua pihak di negara kita. Artinya kalau tadi bicara tentang air, bicara tentang suplai pasokan energi, bicara tentang transportasi publik dan beberapa pelayanan-pelayanan yang lain, saya meyakini bahwa kalau tadi pertanyaannya ke situ Mbak ya, masalah pelayanan publik, saya meyakini paslon nomor 1, nomor 2, kami dan nomor 3 punya kesepemahaman yang sama. Karena pasti semuanya akan memberikan kontribusi pelayanan publik yang terbaik. Baik. Sebagai contoh hari ini, kalau dilihat dari kandidat kami, Mas Gibran, realitasnya adalah fakta bahwa beliau sudah berkontribusi real memberikan pelayanan publik dengan kapasitas Mas Gibran sebagai wali kota di Solo. Baik. Artinya apa? Perbedaannya, yang membedakan nanti saya melihat, pertama saya harus sampaikan bahwa ketiga-tiganya punya kesepemahaman dan semangat yang sama, saya yakin itu. Cuman perbedaannya dari 1, 2, dan 3, Gibran sudah mempraktekkan. Oke, sudah ada Artinya aplikasinya. sudah ada bukti nyata, Baik. bukti konkret dari yang awalnya nothing menjadi something. Oke. Dari yang awalnya zero menjadi sesuatu yang bernilai dan berangka. Sebagai contoh banyak sekali yang bisa kita buka dalam beberapa ini. Ya bahwa dalam setiap aktivitas realisasi pekerjaan yang kita lakukan tentunya tidak akan ada yang sempurna karena kesempurnaan kan milik Allah. Baik, kita Tetapi akan tunggu semangatnya, nanti. Baik. realitas yang ada bahwa Gibran kalau dari sisi kami, Ya. kami akan lebih meyakini beliau akan Sudah. lebih Baik. leading Baik. dibandingin dengan Menarik. 1 dan 3. Baik, Ya, terima itu yang kasih menjadi Bang Maman. diferensiasinya. Selanjutnya dari pasangan nomor urut 3 kita akan tampilkan visi misinya, secuil visi misi dari mereka mengusung tema menuju Indonesia unggul. Ada beberapa poin di situ kita akan tampilkan di layar kaca, di mana ada desa kota tumbuh bersama, lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru. Ada juga program integrasi 4T, tempat tinggal, tempat kerja, transportasi masif, nyaman murah tepat waktu, dan trotoar ramah pejalan kaki. Lalu juga ada program kampung sehat, memperbaiki kampung kumuh jadi hunian layak, sanitasi sehat, air dan juga air minum. Lalu ada program rumah kita 10 juta hunian, pembangunan hunian baru atau juga renovasi. Nah, pertanyaannya ke Bang Sunarsip selaku juru bicara nomor 03. Tema debat malam hari ini cukup luas. Apa yang menjadi konsen dari Prof. Mahfud nanti akan disampaikan dalam tema pada hari ini. Silakan Bang Sunarsip. Ya, terima kasih. Jadi, selamat malam Bapak-Bapak, panelis, para jubir, teman-teman mahasiswa. Ini kalau dengan mahasiswa saya udah biasa nih, karena saya juga dosen juga. Jadi udah biasa berkomunikasi. Sama disampaikan oleh para jubir dari paslon nomor 1, nomor 2 ya. Kita memang punya kesamaan yang sama, kalau komitmen yang sama di dalam mengupayakan kehidupan masyarakat yang lebih baik ya. Tetapi memang kami punya program yang kira-kira inherent ya, dengan kebutuhan yang dihadapi hari ini. Apa itu? Fokus dari semua program kita sampaikan oleh Pak Mahfud MD pada debat yang sebelumnya itu kita punya 21 program ya. Mulai dari sehat, Indonesia sehat, Indonesia terampil, Indonesia berdaya, tapi fokusnya yang paling penting itu adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Kita punya program mengejar target 17 juta lapangan kerjaan baru selama 5 tahun. Baik. Dan itulah yang kemudian ya inherent dengan topik kita kali ini. Prof. Tumiran tadi sudah menyebutkan transisi energi, energi hijau dan lain-lain, itu harus meng-create lapangan kerja ujungnya. Karena apapun yang kita lakukan, kalau ujungnya tidak ke lapangan kerja, nothing jadinya. Baik. Gitu kan? Makanya itulah kita pengen menciptakan ekonomi hijau. Ya. Ekonomi hijau yang menciptakan lapangan kerja. Contohnya misalnya begini, kontribusi sektor pertanian itu hari ini, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi itu hanya 0,05%. Oke. Padahal pangsa
sektor pertanian itu sekitar 10-15%, tapi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi hanya 0,05%. Baik. Jauh sekali. Itu yang mau ditingkatkan Maka berarti, Bang, itu ya? yang kita mau dorong Baik. sehingga menumbuhkan lapangan kerja baru yang itu related dengan sektor pertanian, Oke. sektor Oke. pedesaan, dan termasuk menciptakan Baik. ekonomi hijau dan Kami dapatkan, transisi Bang. energi. Kira-kira seperti itu. Baik, kami dapatkan tentunya apa yang menjadi tujuan dari pasangan nomor 03. Dan kalau sekarang kita sudah ya hampir 2 jam lagi. Kita Betul. akan menyaksikan bagaimana debat cawapres, menyaksikan aksi mereka ini. Sebelumnya kita juga akan pantau bagaimana kondisi, bagaimana situasi saat ini di JCC. Rekan kami Rehana akan mengabarkan untuk Anda.